ini yang kita nanti-nantikan. Kalau X-Cross Saber kita tambahin ke sana kira-kira jadinya seperti apa, oke? Sebelum kamu keluarin duit sampai jutaan buat beli SAF Cross Saber ini, mending tonton review ini dulu deh. Bisa aja kamu nyesel atau malah jatuh cinta. Oke, akhirnya kita bisa kembali mereview figur dari SAF Figuart Kamen Rider Cross Saber Foam Repaint, maksudnya final form dari Kamen Rider Saber, dan ini adalah X-Cross Saber. Agak bingung antara mau beli apa enggak sih awalnya, tapi karena banyak yang request buat review barang satu ini, ya oke lah kita review untuk SAF yang satu ini, oke? Jadi ini udah lumayan langka sih barangnya, padahal baru dirilis kemarin. Oke, coba kita review dari packagingnya dulu ya. Oke, dari packagingnya ini ciri khas dari Kamen Rider Saber pada umumnya, dimana ini ada penampakan dari Cross Saber-nya. Di bagian sampingnya ada penampakan secara utuh dan juga ada simbol-simbol. Di bagian sampingnya lagi ini adalah lanjutan dari sisi depan. Nah, di bagian belakang ada beberapa pose dikit dari Kamen Rider Cross Saber ini. Dan di bagian atasnya ada tulisan dari SAF Figuart Kamen Rider X-Cross Saber. Di bagian bawahnya kayak gini aja tulisannya. Dan baiklah, kita langsung unboxing figur yang satu ini. Oke, kita buka dulu. Ini masih segel, teman-teman. Oke, kita buka. 1, 2, 3. Nah, ini dia figurnya. Wah, warnanya bagus juga sih ini. Nah, ini dia figurnya. Masih MISB, masih segel kayak gini. Ada plastiknya. Dan warnanya oke juga sih. Ini bagus sih ternyata, oke. Kita lihat detailnya ya. Oke, ada beberapa waktu tadi saya cukup terdiam melihat kepalanya ini. Yang bagian ini nih yang saya panahin. Ini saya kirain patah loh tadi. Sumpah, kaget saya. Setelah saya lihat review orang lain, ternyata memang kayak gitu bentukannya. Iya, ternyata ini memang dia tumpul dia. Bikin kaget aja. Nah, yang saya suka tuh di bagian matanya nih. Di bagian atasnya ini kira-kira seperti ini. Ada gradiasi warna ungu ke warna putihnya itu. Lalu di bagian tanduknya pun juga ini kokoh banget dan kelihatan gagah banget untuk bagian tanduknya. Stikernya jelas dan ini kayaknya gede banget untuk bagian tanduknya ya. Ya kan? Panjang banget dia. Nah, cuman kalau saya perhatiin dari film aslinya, ini kayaknya ada yang hilang nih. Yaitu kalau kita lihat ada gradasi yang warna biru itu. Ya, yang warna biru itu di ininya nggak ada nih. Dianya ungunya ungu banget, ungu magenta gitu. Lalu gradasinya ini berasa banget di visor matanya ini. Nah, kalau yang ini gradasinya kayak tumpul gitu sih, nggak gigit dia. Di bagian sampingnya juga gitu. Ada warna yang hilang atau ini pantulannya ya. Tapi ini cantik banget sih sebenarnya. Cuman kalau saya bandingin dengan filmnya tadi kayaknya agak beda. Oke, di bagian matanya kira-kira seperti ini. Saya suka sih sebenarnya catnya. Di bagian ini pun juga lumayan glossy. Dan di bagian belakangnya ini polos seperti ini, nggak ada warna yang lain. Oke, ini saya coba bandingin dengan yang Saber Brave Dragon ya. Ternyata memang tanduknya itu yang versi Cross Saber ini jauh lebih panjang dia. Tuh kayak gitu tuh. Kalau yang versi Brave Dragon dia lebih tipis sih. Lebih pendek dia. Ini tinggi banget sih. Kegedean pedangnya. Oke, lanjut lagi di bagian Guilmon-nya. Ini cantik banget untuk warnanya. Ada detail-detail galaksinya ataupun bintang-bintang gitu di bagian catnya. Ini saya ngerasa kayak nggak ketara banget ya warnanya ya. Tuh, kalau kita perhatiin baik-baik. Sebenarnya cantik sih nih. Ini warnanya bagus banget. Ada taburan bintangnya seperti itu. Nah, di bagian sampingnya ini kalau saya agak aneh nih. Karena yang di film aslinya dia tuh full bintang dia nih. Kayak gini kan. Tapi kalau yang di versi SAF-nya nih nggak main dia. Wah, di bagian belakangnya juga polos banget nih. Tuh, polos sampai di bagian, apalagi di bagian belakangnya nih polos banget nih. Padahal di filmnya dia benar-benar jelas banget ada detail, ada warna juga. Di detail of hero pun juga ada warna galaksi di bagian pundaknya. Dia cuma metalik biru, ada gradasi dikit. Ini ada minor lagi di bagian punggungnya. Wah, sayang banget nih. SAF dia nggak detail banget, dia ngecatnya tumben banget nih. Lalu di bagian detail punggungnya, nah ini di bagian sampingnya juga nih. Cuman separuh doang kan, nah di filmnya kan dia full tuh. Wah, ini gimana nih? Lalu di bagian dadanya pun juga, ini kalau di filmnya dia benar-benar mengkilat banget. Metalik warnanya, metalik glossy gitu. Nah kalau ini dia agak datar warnanya nih, nggak mengkilat. Dia glossy aja, nggak ada metaliknya nih. Warna catnya pun juga nggak total. Oke, coba kita lihat di tangan yang bagian sampingnya. Nah, ini pun juga polos dia.
Cuman ada bintangnya 2 biji gini, padahal yang aslinya bagus, banyak bintang. Lalu di sini di bagian body core-nya ada warna-warna ungu seperti tinta pemilu gitu. Ya ini oke lah, masih masuk lah. Wah sayang banget sih. Lalu di bagian Wonderite book-nya pun juga masih nggak ada stiker. Parah banget sih Bandai ini. Oke, kita tempel aja lah, biar kreatif dikit kan. Nah di bagian jubahnya pun, di bagian roknya ini polos kayak gini, ada gradasi sih memang, cuman dia polos. Tapi kalau yang asli dia bertabur bintang, dia bertabur galaksinya. Nah ini detail di bagian pahanya ada emas, ada ungu-ungunya juga di sini, ungu-ungu tinta pemilu gitu. Ini oke lah, ini masih lah oke lah ini nih. Oke. Lalu di bagian kakinya ini udah pasti beda banget karena warnanya cuman warna biru kayak gitu. Sedangkan di filmnya ataupun di aslinya dia ada taburan galaksinya. Itu yang sangat disayangkan sih. Oke, di SAF kayaknya dia meminimalisir penggunaan catnya lah ataupun penggunaan stikernya. Ini sayang banget sih. Kenapa harus kayak gini ya? Oke, coba kita masuk ke artikulasinya deh. Oke, coba kita artikulasinya kira-kira seperti apa? Ya pastinya sama kayak Saber lah. Oke, jadi untuk berputar 360 derajat di bagian kepalanya ini bagus banget. Nah, yang saya suka tuh di bagian ininya sih. Oke, nah di bagian Guilmon-nya ini bisa diangkat seperti ini. Cuman dia langsung nusuk bagian pisir matanya. Dan ini bisa didongakin sampai seperti ini untuk bagian sikunya. Jadi dia terbatas karena terhalang oleh bagian ininya. Sama seperti yang Brave Dragon lah. Oke, kalau ini dia bisa dibentangin sampai sejauh ini aja. Jadi dia mereng seperti ini. Oke. Lalu bicepnya dia bisa diputar karena ini SAF seperti biasa. Bicepnya bisa diputar seperti itu. Ininya bisa dinaik turunkan bagian shoulder kiri dan kanannya. Tekukannya dia bisa sampai seperti ini. Oke. Kalau ini bisa diputar 360 derajat, bisa dibengkok-bengkokin juga. Lalu di bagian torsonya dia bisa didongakin sampai seperti ini. Oke, ini lumayan bagus untuk torsonya. Kalau tunduk dia sampai seperti ini aja. Oke, dia nunduk seperti ini. Walaupun ada seperti pedang di bagian tengahnya, tapi dia nggak ganggu sih. Dia ada mekanismenya sendiri seperti itu, oke? Nice. Lalu di bagian pangkal pahanya ini bisa diputar seperti ini. Bisa diputar seperti ini. Lalu ini bisa kebelakangin kayak gini. Oke, untuk ke belakang dia sampai sini aja. Kalau untuk ke samping dia, bentar, ini bisa ditarik nih. Oke. Dia bisa ditarik seperti itu, lalu dia bisa ke depan seperti ini. Oke, ke samping dia mentok sampai sini aja. Lalu untuk bagian kakinya, dia bisa ditekuk sampai sejauh ini. Bagian telapak kakinya bisa diputar 360 derajat nggak? Oh, nggak bisa ternyata. Dia cuma bisa gini doang. Dia kehalang dia. Nah, untuk pivotnya dia bisa sedikit aja ternyata. Agak aneh sih ini. Dia bisa kayak gini aja nih. Seperti itu untuk bagian pivotnya. Jadi sedikit banget. Untuk ujung kakinya kayak gini. Oke, untuk artikulasinya sebenarnya ini enak banget untuk dimainkan. Apalagi si Cross Saber ini cukup ganteng sebenarnya kalau diposein kayak gini ini. Nah, nunduk-nunduk gini dia cakep dengan perpaduan warnanya dan juga artikulasinya. Apalagi kalau dia udah pegang pedangnya kayak gini nih. Ini cakep banget. Cuman yang agak saya khawatiran di bagian pangkal pahanya sih, karena yang Brave Dragon punya saya udah mulai ada baretnya gitu. Semoga ini aman sih. Overall untuk artikulasinya dia cukup lumayan asik untuk dimainkan dan posenya pun juga lumayan enak untuk dimainin karena dia memang pakai bodinya body Brave Dragon yang pergerakannya pun juga nggak seluas Zero One lah intinya kayak gitu. Tapi masih oke untuk dipajang. Walaupun catnya saya agak kecewa dengan catnya nih. Catnya kenapa kayak gini ya? Bandai kenapa nggak total banget dalam membuat catnya nih? Ini yang sangat saya sayangkan. Padahal ini keren loh. Kalau ini beneran dibikin sama persis sama seperti di filmnya, ini pasti bakal keren banget figur ini, beneran loh. Padahal saya udah bela-belain untuk beli ini dan mulai ingin jatuh cinta kepada Cross Saber ini, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Nah, yang pertama kita mendapatkan Hawken yang kecil. Ini yang untuk dimasukin ke bagian drivernya seperti ini. Detailnya oke sih ini. Dan berikutnya kita mendapatkan Hawken yang utama. Senjata yang utamanya seperti ini. Jadi dia juga punya gimmick. Gimmicknya itu di bagian ininya bisa diangkat juga sama seperti di filmnya. Jadi dia kayak nyeken di bagian-bagian simbol-simbolnya. Nah kayak gini, ini bisa dinaikin seperti ini, kayak gini, dan kayak gini. Oke, nah kita coba lihat lebih dekat lagi untuk simbolnya ya. Jadi dia tuh ada simbol-simbolnya tuh. Kalau yang di bagian tengahnya itu dia ada seperti logo Saber, nggak kelihatan sisanya. Lalu di sini ada kayak Durandal, ada juga ini juga nggak kelihatan. Ini juga ada logo-logo, nggak kelihatan juga. Tapi saya nggak hafal sih lebih tepatnya. Tapi dia detailnya oke sini, stikernya juga oke dan warnanya pun juga kirain clear. Ternyata warnanya tidak clear. Ini untuk senjata yang kita dapatkan.
Nah, sialnya lagi, kita cuma ngedapat part tangan yang ini tanpa mendapatkan padnya. Jadi, padnya kita harus copot yang di bagian ini. Itu harus kita copot dan kita pindahin ke bagian ini. Ini kampret banget sih Bandai. Dia cuma ngasih ini seperti ini. Ini ada 2 part tangan yang ini. Lalu part tangan buat memegang senjatanya yang ini. Lalu di sebelah kirinya pun juga dapat part tangan yang nyantai dan juga part tangan buat megang Wonder Book-nya. Lalu ada part tangan buat megang senjatanya juga. Dan nggak dapat padnya, kita harus tukar pasang dengan pad yang sudah ada. Jadi Bandai sangat konsisten dalam hal kekurangannya ini, oke? Nah, ini yang kita nantikan. Kalau X-Cross Saber kita tambahin ke sana kira-kira jadinya seperti apa, oke? Coba kita letakin. Kita letakin di bagian deket Hibiki. Oke, kayak gitu. Nah, ternyata warnanya jauh lebih hidup ya. Ada warna birunya ternyata. Kira-kira seperti itu dia. Oke, saya akan beri penilaian yang sangat objektif untuk figur Cross Saber ini. Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu saya mulai nonton ulang Kamen Rider Saber dan saya mulai bisa menerima Cross Saber ini. Bahwa warna catnya bener-bener majesty banget dan sangat keren untuk dibuat beneran. Sebelum beli figur ini, saya nggak pernah nonton video review orang dan memperhatikan figur punya orang-orang untuk Cross Saber ini. Saya main beli aja untuk saya review di video ini. Dan baru ketahuan, ternyata banyak hal yang sangat kurang di figur yang satu ini. Oke, dari nilai 10, ini pengurangannya ya. Pertama, untuk aksesoris tangannya itu masih nggak dapat padnya, jadi harus gantian dengan part tangan yang lain. Nah, itu udah berkurang 1 poin tuh. Kedua, masih nggak ada stiker untuk Wonder Book-nya. Ini kurang 1 poin lagi nih. Ketiga, nah ini yang sangat fatal. Banyak cat yang tidak sesuai di bagian depan figurnya. Tidak sama seperti yang ada di filmnya dan ini kurang 2 poin. Dan yang keempat, ini yang lebih fatal lagi. Kalaupun nggak bisa mirip, minimal bagian belakangnya ada gitu detail galaksi kayak di filmnya. Ini kurang lagi nih 2 poin nih. Dan yang terakhir, dia sangat mahal saat perilisan awalnya. Jadi ini saya dapetin di harga 1.700.000. Ini harga ready ya. Harga PO-nya sekitar 1,5 sampai 1,6 juta lah. Nah, saya kasih skor ini 4,5 banding 10 karena banyak yang kurang dari figur ini. Padahal Cross Saber yang asli itu, yang ada di film itu bagus banget untuk bagian catnya. Saya akui itu bagus untuk catnya, walaupun dia repaint dari Brave Dragon. Padahal jujur saya udah mulai suka nih dengan warnanya, itu memang sulit sih. Saya memang agak pesimis dengan SAF yang bakal ngerilis ini sih. Kalau Shodo ada catnya nggak ya? Saya belum ada lihat sih. Kalau yang punya Shodo Cross Saber komen di bawah ya, bagian belakangnya kayak gimana bentuknya. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, saya akhiri videonya. Thanks buat teman-teman yang udah ngikutin sampai ke menit ini. Sekali-sekali nanti saya akan adain giveaway deh. Jadi mohon bantuan dan mohon doanya ya. Saya tutup videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa review figur. Minimal tiap bulan adalah yang kita review, oke? Dan saya akhiri videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.